anak-anak, happy Sunday. Senang sekali hari ini Losu VV kembali lagi untuk menemani anak-anak beribadah. Kita bersama-sama beribadah. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Sekali lagi dong, lebih semangat lagi. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Ayo, langsung aja kalian untuk bangkit berdiri. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan dan sukacita bagi hati kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang beribadah. Kami mau memuji nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang menolong setiap kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Ayo kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita mau bersukacita karena Tuhan penyelamat kita. He is God. Dia satu-satunya Tuhan yang benar. He is God. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King. He is King. The one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God, the one true God. He is God. He is The God, one true the God. one true There's God. no doubt. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King. He is King. He is The King. one true King. The one true There's King. no doubt. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see what God has done. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive. In me and you. He's alive. He's alive in me and you. Benar sekali anak-anak. Seperti lagu tadi. He is God. He is King. Dia satu-satunya Tuhan dan Raja kita. Jadi kita tidak perlu takut kalau harus menghadapi persoalan. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Ayo langsung VW ajak kalian menyanyikan lagu Jangan Takut Pada Apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun,
apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus selalu menyertai kita. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut persoalan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Love Survey cerita, yuk kita sama-sama nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ayo anak-anak, kita mau berdoa dulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Tutup tangan, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar tentang firman-Mu. Tuhan yang menolong setiap kami untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan terlebih Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang taat untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Bapak Daniel. Ada yang masih ingat kan? Iya, minggu lalu kita sudah mendengar nama Daniel. Iya betul, Bapak Daniel adalah orang Israel yang dibawa menjadi tawanan ke negara Babel. Masih ingat gak dengan 3 orang teman dari Bapak Daniel? Betul sekali. 3 orang itu adalah Bapak Sadak, Bapak Mesak, Bapak Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego. Bapak Daniel dan ketiga temannya ini sangat mengasihi Tuhan anak-anak. Nah, hari ini Lause mau bercerita tentang bagaimana Tuhan menolong dan menyelamatkan Bapak Daniel. Yang ceritanya bisa kita baca di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Daniel pasal 6
ayat 1 sampai 29. Anak-anak, minggu lalu kita telah mendengar cerita tentang seorang raja, Raja Nebukadnezar. Nah, setelah Raja Nebukadnezar mati, ada raja lain yang menggantikan dia. Namanya adalah Raja Darius. Siapa? Raja Darius. Seperti Raja Nebukadnezar, Raja Darius ini juga raja yang sangat hebat, anak-anak. Dia memimpin banyak negara. Dia juga raja yang sangat kuat. Karenanya kerajaannya sangat besar. Sehingga raja membutuhkan bantuan dari orang-orang yang bisa dia percaya. Akhirnya Raja Darius memilih dan mengangkat 120 orang pemimpin. Kalau sekarang mereka itu sama seperti gubernur. Gubernur ini adalah seorang yang memimpin suatu daerah. Selain 120 orang itu tadi, Raja Darius juga mengangkat 3 orang sebagai wakil raja yang akan memimpin yang akan memimpin 120 orang itu, anak-anak. Anak-anak tahu? Salah satu dari 3 orang yang dipilih untuk menjadi wakil raja itu adalah Bapak Daniel. Bapak Daniel ini dia seorang pemimpin yang sangat baik. Dia juga melakukan tugas dan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Bapak Daniel bukan cuma menjadi wakil raja, dia juga adalah teman yang baik. Dia teman baik dari Raja Darius. Suatu hari Raja Darius mengadakan pertemuan dengan semua pemimpin dan wakil raja yang ada di kerajaannya. Raja Darius akhirnya memutuskan akan mengangkat Bapak Daniel menjadi pemimpin tertinggi dari semua pemimpin dan wakil raja. Tapi pemimpin dan wakil raja yang lain jadi gak suka dengan keputusan raja. Mereka jadi sangat iri kepada Bapak Daniel. Orang-orang itu pun akhirnya mencari kesalahan Bapak Daniel. Mereka sengaja mau menjelekkan Bapak Daniel di hadapan Raja Darius. Tetapi mereka gak bisa menemukan kesalahan dari Bapak Daniel. Akhirnya mereka berpikir. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka gak mau kalau Bapak Daniel menjadi pemimpin mereka. Akhirnya sambil berpikir mereka pun memperhatikan terus-terusan Bapak Daniel. Ada satu yang mereka temukan, anak-anak. Mereka menemukan bahwa Bapak Daniel sangat mencintai Tuhan lebih dari apapun. Bapak Daniel selalu setia berdoa kepada Tuhan. Bapak Daniel hanya menyembah kepada Tuhannya. Dia tidak menyembah dewa-dewa seperti yang lainnya yang mereka lakukan. Akhirnya mereka sengaja mau memakai kesetiaan Bapak Daniel kepada Tuhannya untuk melawan Bapak Daniel. Orang-orang itu pun akhirnya membuat rencana untuk menjebak Bapak Daniel. Mereka berbondong-bondong untuk menemui Raja Darius. Mereka memuji-muji Raja Darius. Dan mereka berkata kepada Raja Darius, "Semoga Raja selalu panjang umur. Tuanku adalah raja yang baik. Kami sangat menghormatimu. Kami sudah sepakat Raja untuk membuat peraturan dan larangan.
Siapapun dilarang berdoa atau menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku Raja selama 30 hari. Kalau ada yang melanggar peraturan ini, maka dia harus dihukum. Dia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Wah, Raja Darius berpikir, ini ide atau usul yang sangat baik. Jadi raja menyetujui peraturan itu dan itu dijadikan undang-undang. Tapi peraturan ini menjadi masalah untuk Bapak Daniel anak-anak. Karena selama ini Bapak Daniel setiap hari selalu pergi ke kamarnya di atas, kamarnya yang paling atas. Dia membuka jendela kamarnya dan berdoa kepada Tuhan. Kalau Bapak Daniel tetap melakukan hal ini, artinya dia melanggar peraturan raja. Dan artinya dia harus dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, apa yang akan Bapak Daniel lakukan anak-anak? Apakah dia akan tetap menaati Tuhan dan tetap berdoa? Atau dia harus menaati perintah Raja Darius? Kalau kalian yang menjadi Bapak Daniel, apa yang akan kalian lakukan? Ayo, langsung aja kita baca Alkitab kita dari Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, ternyata Bapak Daniel memutuskan untuk tetap taat kepada Allah, kepada Tuhannya. Bapak Daniel tetap berdoa kepada Tuhannya seperti yang biasa dia lakukan. Walaupun dia tahu hukuman yang akan dihadapinya. Dia tidak takut anak-anak. Orang-orang itu tadi sengaja memperhatikan Bapak Daniel terus. Dan mereka melaporkan apa yang Bapak Daniel lakukan kepada raja. Mereka berkata kepada raja bahwa Bapak Daniel telah melanggar peraturan raja. Bapak Daniel tidak mau taat kepada Raja Darius. Setiap hari Bapak Daniel berdoa kepada Tuhannya. Raja Darius pun menjadi sangat sedih anak-anak waktu dia mendengar laporan itu. Raja Darius gak tahu, dia gak punya pilihan lain selain harus menghukum Bapak Daniel dengan melemparkan dia ke dalam gua singa. Tapi malam itu Raja Darius sangat sedih. Dia memikirkan Bapak Daniel sampai-sampai Raja gak bisa tidur. Dia pun akhirnya berharap bahwa Tuhan yang disembah Daniel akan menyelamatkannya. Bapak Daniel mungkin merasakan ketakutan
saat harus menghadapi singa-singa buas itu. Tetapi Bapak Daniel ingat anak-anak, dia punya Tuhan yang sangat hebat dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan akan menjaga dan menyelamatkannya. Pada pagi harinya, Raja Darius cepat-cepat pergi ke lubang singa untuk melihat apakah Bapak Daniel masih hidup. Raja Darius memanggil-manggil Bapak Daniel dan Raja Darius mendapatkan bahwa Bapak Daniel masih hidup. Bapak Daniel berkata, Tuhan telah mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa itu. Cepat-cepat raja menyuruh prajuritnya untuk mengeluarkan Bapak Daniel. Luar biasa. Bapak Daniel baik-baik saja anak-anak. Tidak ada bekas gigitan, tidak ada luka di tubuhnya. Tuhan telah melindungi dan menyelamatkan Bapak Daniel. Raja Darius sangat senang. Dia sangat senang bahwa Bapak Daniel telah selamat. Raja pun akhirnya membuat peraturan baru yang mengatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang pantas untuk disembah dan dihormati. Raja Darius percaya bahwa Tuhannya Bapak Daniel adalah Tuhan yang benar. Tuhannya Bapak Daniel, dia Tuhan yang sangat hebat. Tuhan bisa menyelamatkan siapa saja dari persoalan atau masalah apapun. Sebesar apapun persoalan atau masalah itu. Dan Bapak Daniel tetap percaya dan setia kepada Tuhan saat dia menghadapi persoalan. Lantas, bagaimana dengan kita anak-anak? Apakah kita mau tetap setia? Kita mau tetap percaya kepada Allah, Sang Penyelamat itu. Gimana ya caranya supaya kita bisa tetap setia dan percaya kepada Allah? Caranya dengan kita harus setia berdoa, kita mau membaca Alkitab dan menaati perintahnya. Kita bisa berdoa meminta Tuhan untuk menolong kita supaya kita tetap setia dan percaya kepadanya. Nah, Allah kita juga mengatakan, aku percaya kepada kasih setianya. Ayo anak-anak kita sama-sama hafalkan Allah kita dari Mazmur pasal 13 ayat 6a. Mazmur pasal 13 ayat 6a. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Sekali lagi yuk sama-sama kita hafalkan. Mazmur pasal 13 ayat 6a. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Ayo anak-anak yang belum mengirimkan video Lesu tunggu ya. Anak-anak, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Isi bejana untuk Tuhanmu. Yuk kita sama-sama nyanyikan. It's a gift to you. Everything I am. Everything I am. Everything I do. Everything I do. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Thankfully, Every song I sing, every praise I bring, everything I
everything I am, everything I do. Everything I am, everything I am, everything I do, everything I do, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Every song I sing, every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Yuk kita sama-sama berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Kami mau percaya dan taat kepadamu. Kami memohon Tuhan yang selalu menolong kami itu, untuk selalu menolong kami, untuk kami boleh percaya dan taat hanya kepadamu. Tuhan tolong supaya kami boleh setia untuk berdoa, kami boleh setia untuk menjadi pelaku firman, kami boleh setia untuk menaati perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita hari ini telah selesai. Terus hidup di dalam penyertaannya. Anak-anak hebat harus tetap setia berdoa, membaca Alkitab, dan menaati perintahnya. Anak-anak hebat juga harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, juga harus selalu memakai masker saat bepergian. See you next week anak-anak hebat. Jesus love you and God bless you. Bye-bye.